Mari kita tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, bahwasannya Juleha ini harus betul-betul menjadi gaya hidup ya, gaya hidup. Jadi apa itu Juleha? Jadi Juleha itu adalah tugas Juleha adalah menyampaikan bagaimana proses sebuah penyembelihan itu sesuai syariat. Kapan itu bisa kita lakukan? Semenjak diri kita mendaftarkan diri sebagai Juleha. Ini adalah kewajiban, bukan lagi tugas tapi kewajiban. Panjenengan jangan bangga memakai atribut Juleha kalau panjenengan tidak menyampaikan apa itu Juleha. Ini adalah dosa besar bagi kita. Kalau menuntut ilmu adalah wajib, maka menyampaikan ilmu itu sendiri lebih wajib juga. Seperti yang kita ketahui banyak di Surabaya ini terjadi penyembelihan yang masih belum sesuai syariat. Baik itu proses penyembelihannya maupun proses perobohannya masih jauh dari harapan. Saudara-saudaraku sekalian, di Surabaya ini ada 3.613 masjid dan mushola. 3.613 masjid dan mushola. Yang semuanya itu tentu belum kita sentuh sama sekali. Kita kalau menurut data hanya 40 masjid yang pernah kita datangi. Hanya 40 masjid yang kita datangi. Kemudian itu berapa persennya? Mungkin 0, ya. 0. Nah ini menjadi PR besar bagi kita. Bagaimana masjid-masjid yang belum tersentuh itu kegiatan kita nyampe ke mereka. Kalau tidak, Juleha yang ada di daerah kita patut dipertanggungjawabkan dan patut dipertanyakan. Jadi mari kita tumbuhkan rasa resah diri kalau ada sebuah masjid atau musola masih belum menjalankan penyembelihan sesuai syariat. Apabila itu terjadi di lingkungan kita, maka insya Allah kita akan diminta pertanggungjawab sama Allah suatu saat. Nah ini kita jangan main-main. Saudara-saudaraku, Juleha telah banyak memberikan masukan atau ilmu-ilmu yang selama ini kita terima. Banyak ilmu yang kita terima, baik dari cara menyembelih, cara berobosan, cara ngasah yang betul, itu kita dapatkan dari Juleha. Kemudian apa yang kita berikan kepada Juleha? Apa yang kita berikan kepada Juleha? Ya tentu Juleha tidak mengharapkan apa-apa dari panjenengan semua. Juleha hanya mengharapkan dakwah ini terus bergerak. Kita tidak perlu menjadikan barometer orang-orang sebelah bahwa ini harus dengan pemerintahan, dengan instansi terkait, tidak. Yang penting manfaat kita betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Jadi tujuan target kita adalah manfaat harus betul-betul tepat sasaran. Mari kita tumbuhkan dalam diri kita targetkan diri kita. Saya tahun ini harus dapat satu masjid. Jangan banyak-banyak, satu. Dari 3.613 itu kan saya rasa nggak sulit ya. Saya rasa tinggal bagaimana upaya kita mendapatkannya itu saja sih sebenarnya. Jangan sampai tidak berupaya. Kalau tidak, celaka besar kita. Kita harus berupaya. Sebagai Juleha kita harus berupaya. Perkara diterima atau mendapatkan masjid apa enggak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita hanya berusaha, itu saja.
Jadi mari kita targetkan dalam diri masing-masing kita bahwa tahun ini kita harus membawa satu masjid untuk ditempati kajian. Sanggup? Sanggup. Alhamdulillah. Jadi mari kita bergerak bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan nanti senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Impact dari sebuah dakwah penyembelihan ini sangat luar biasa. Kalau bisa saya analogikan begini, misalkan ya, kita menyembelih satu saja hewan, satu saja. Kalau yang software BH mungkin sudah ribuan, dan masyarakat ini sudah ribuan, satu saja. Kita ambil contoh satu sapi yang kita sembelih, kemudian dikonsumsi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan bagian dari ibadah mereka tanpa mengurangi pahala mereka. Ini kalau satu sapi dikonsumsi satu orang, kan nggak mungkin satu sapi dinten orang hiji. Bagaimana kalau satu sapi itu dikonsumsi 10 orang, 20 orang, 30 orang, dan 100 orang? Itu kalau satu sapi. Dan itu orang yang beribadah itu bukan hanya untuk dia sendiri, insya Allah. Dia insya Allah salah satu di antara mereka akan mendakwakan agama. Begitu mereka berdakwah, kemudian mereka dapat manfaat dari dakwah, insya Allah kita juga mendapatkan manfaat dari dakwah mereka. Ini kan sangat luar biasa. Juleha ini suatu wadah dakwah dengan selengean, tapi manfaatnya luar biasa. Kalau kita gagal dengan Juleha, maka sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Dimana mungkin kalau di dakwah-dakwah yang lain kayak seperti itu, dengan naik mimbar tentu beliau membutuhkan kitab yang macam-macam untuk mendalami sebuah agama. Tapi kalau kita enggak, cukup cantum handuk kiras, terus senang RPH, guyon ngumpul kayak gini, guyon istilahnya. Tapi manfaat yang kita dapat itu luar biasa. Nah ini kalau kita tidak manfaatkan betul, kita tidak maksimalkan betul, ini rugi. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai peringatan bagi kita, bagi saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga ini dari menjadi semangat kita tetap dalam berdakwah Juleha. Acara berikutnya secara penutup ditutup doa yang disampaikan oleh guru kita di sekolah yang dari AWA.